Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam perkuliahan proses asuhan gizi terstandar yang kali ini kita akan belajar mengenai diagnosis gizi. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah menyempatkan waktu untuk menyimak perkuliahan ini. Ya, dan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun, serta tetap semangat mengikuti perkuliahan meskipun di rumah saja. Kemarin beberapa pertemuan mungkin kalian sudah belajar banyak ya mengenai apa itu proses asuhan gizi terstandar, mengapa seorang dietitian itu perlu melakukan sebuah asuhan gizi dengan rangkaian proses yang berkualitas terstandar ya dan aman untuk pasien ya. Kemudian kalian juga sudah belajar bagaimana melakukan screening pada pasien, kemudian melakukan asesmen gizi. Nah, kita dua pertemuan nanti akan fokus untuk membahas bagaimana diagnosis gizi dalam rangkaian PA. Nah, tujuan pembelajaran nantinya diharapkan ya kalian semua bisa memahami definisi diagnosis gizi, perbedaan diagnosis gizi dengan diagnosis medis itu apa, kemudian memahami hubungan diagnosis gizi dengan pengkajian gizi atau assessment ya, memahami dan mengenali domain-domain pada diagnosis gizi, bagaimana penelusuran masalah gizi dan nantinya bisa merumuskan sebuah pernyataan diagnosis gizi dengan tepat. Nah, ini adalah rangkaian proses asuhan gizi terstandar yang mungkin kemarin juga sudah ditampilkan ya pada kuliah perdana dengan Bu Ayu. Ada 4 langkah ya, 4 proses yang nantinya akan kita pelajari selama perkuliahan PAGT ini ya. Meliputi pengkajian gizi atau assessment, kemudian diagnosis gizi, kemudian intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi. Yang sebelumnya assessment gizi didahului dengan screening ya, proses screening pada pasien untuk menentukan apakah pasien mengalami resiko terjadi masalah gizi ya, sehingga perlu dilakukan sebuah asuhan gizi. Nah, seorang dietitian ya tentu melakukan proses asuhan gizi ini ya dengan tujuan membantu pasien memecahkan masalah dengan mengatasi berbagai faktor yang mempunyai kontribusi terhadap permasalahan tersebut ya, tentu harus dilandasi oleh beberapa kemampuan internal ya. Beberapa faktor internal diantaranya adalah pengetahuan dietetik, kemudian kompetensi dan skill ya, keahlian, keterampilan ya. Kemudian berpikir kritis, berkolaborasi dengan profesi lain, berkomunikasi, kemudian evidence based practice ya, harus merujuk pada evidence based sehingga ahli gizi harus banyak membaca, harus banyak mengikuti seminar atau pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai nutrition dan dietetik ya, menjaga kode etik ya, dan seorang ahli gizi tentunya dalam berpikir kritis ini sangat diharapkan ya, terutama nantinya ketika merumuskan diagnosis gizi karena merupakan langkah kritis.
yang pada intinya ya memberikan asuhan gizi dengan pendekatan program asuhan gizi terstandar ini, seorang praktisi gizi atau ahli gizi itu melakukan sebuah analisis dan asimilasi data dengan kerangka berpikir yang kritis ya. Kemudian dari data-data tadi ya akan diidentifikasi mana masalah gizi, kemudian penyebabnya apa ya, sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang berkualitas dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan tentunya aman bagi pasien. Nah, kenapa kok kita harus seorang ahli gizi itu melakukan proses asuhan gizi terstandar? Apa manfaatnya ya? Kalau bila asuhan gizi ini dilakukan dengan tepat dan konsisten, manfaat yang didapat adalah seorang ahli gizi atau nutrisionis atau dietitian ini akan bisa memberikan pelayanan berdasarkan evidence base ya. Lebih mendekati hasil yang diinginkan, kemudian memperlihatkan dietitian itu sebagai provider pelayanan gizi yang berkualitas ya, sehingga performa kita itu dinilai dari situ. Nah, melalui proses asuhan gizi ini akan terlihat hubungan antara kualitas layanan ya dengan profesional atau autonomi ya. Jadi otonom profesi kita. Nah, profesional otonomi ini menunjukkan bahwa keahlian spesifik dari profesi tertentu. Artinya kompetensi ini atau keahlian ini hanya bisa dilakukan oleh profesi tertentu. Ya, dalam hal ini tentunya profesi dietetik ya, profesi yang berhubungan dengan gizi dan dietetik, sehingga profesi tersebut itu mempunyai kewenangan yang bersifat spesifik, spesifik untuk memutuskan tindakan-tindakan tentu sesuai batas kemampuan profesionalnya. Ya. Kenapa PAGT ini sangat mencerminkan profesi kita ya, bisa menunjukkan performa dari profesi kita. Nah, bagi dietitian standar proses ini ya itu menyediakan bagaimana dia harus berpikir, kerangka berpikir yang konsisten dan terstruktur ya, serta bisa seorang dietitian itu bisa membuat keputusan ya sehingga meningkatkan tingkat kinerja dietitian ya dengan menentukan diagnosis atau masalah gizi ya sampai dengan monitoring evaluasi nanti. Kemudian bisa mengelola asuhan gizi yang berbasis ilmiah dan menyeluruh. Jadi ada dasarnya, semua tindakannya itu ada dasarnya, bukan semaunya sendiri ya. Memudahkan pemahaman dan komunikasi antara profesi dietitian juga dengan profesi lain. Dengan PAGT ini, ya, yang salah satu di setiap langkahnya itu adalah mendokumentasikan, ya, dokumentasi. Nah, ini sebenarnya bermanfaat untuk berkomunikasi antar profesi itu sendiri, ya, profesi dietitian atau berkomunikasi dengan profesi lain ya, dalam hal ini berkolaborasi. Nah, seorang ahli gizi bisa menunjukkan bahwa mereka telah melakukan sebuah proses asuhan gizi terstandar ini dengan dasar ilmiah dan tentunya dengan bukti. Kemudian mengukuhkan posisi dietitian itu dalam ekonomi global, baik secara pendidikan maupun kredibilitasnya. Ya. Jadi kenapa ini harus dikuasai oleh seorang lulusan sarjana gizi ya, atau ahli gizi yang nantinya bekerja memberikan pelayanan baik itu di rumah sakit maupun di masyarakat ya. Karena proses asuhan gizi terstandar itu merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh ahli gizi. Baik, kita masuk ke dalam definisi diagnosis gizi dulu ya. Jadi diagnosis gizi ini merupakan langkah kedua ya dari proses asuhan gizi terstandar, dan langkah inilah yang membedakan dengan langkah asuhan gizi sebelumnya. Jadi dulu zaman ibu kuliah ya,
saat NCP atau Nutrition Care Process itu belum ada, itu proses asuhan gizi belum ada khusus label di sini, diagnosis gizi. Ya, yang ada hanya masalah. Yang masalah itu juga antar dietitian bisa sangat berbeda-beda jauh sekali ya, karena tidak ada kesamaan bahasa, tidak ada pengaturan domain. Ya, jadi ya tergantung dari masing-masing dietitian itu akan merumuskan masalah apa ya. Kadangkala justru yang terjadi kesalahan juga memunculkan justru masalahnya adalah masalah medis dari si pasien. Nah, langkah inilah sebenarnya membedakan dengan langkah asuhan gizi sebelumnya, sebelum kita menggunakan proses asuhan gizi terstandar, di mana merupakan langkah kritis ya setelah dilakukan pengkajian gizi. Kegiatan ini meliputi masalah gizi, ya, menetapkan masalah gizi, faktor penyebab, serta tanda dan gejala. Nah, kenapa harus ada diagnosis gizi? Karena diagnosis gizi inilah seorang dietitian nantinya dapat menetapkan intervensi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Nah, pada kasus yang kompleks, jadi ketika kita menemukan hasil pengkajian gizi itu banyak sekali terjadi masalah, kemudian setelah kita rumuskan diagnosis gizi ternyata juga muncul banyak diagnosis gizi ya, itu seorang dietitian harus belajar ya, bagaimana menetapkan diagnosis gizi prioritas, sehingga adanya diagnosis gizi ini diharapkan asuhan gizi yang diberikan nanti dapat lebih terarah, terukur ya. Jadi bisa terukur mau turun berapa, mau naik berapa kilo ya. Kemudian aman pastinya ya untuk pasien dan berkualitas. Lalu apa definisi diagnosis gizi? Yaitu kegiatan mengidentifikasi dan memberi nama masalah gizi yang aktual. Saya garis bawahi ya, aktual berarti yang terjadi pada saat itu ya. Kemudian beresiko atau beresiko menyebabkan masalah gizi dan merupakan tanggung jawab dietitian untuk menangani secara mandiri. Jadi diagnosis gizi itu tidak sekedar mengidentifikasi saja, ya. Oh ini masalahnya, dari assessment teridentifikasi masalahnya. Tapi juga nanti tugas dietitian adalah memberi nama problem gizi yang spesifik. Dan pemberian nama itu tidak asal ya, karena sudah ada terminologi diagnosis gizi yang ditetapkan oleh IDNT dan kita harus menggunakan itu. Di mana profesi dietetik itu bertanggung jawab untuk menangani secara mandiri. Nah, jadi memang itu adalah tanggung jawab seorang dietitian untuk menyelesaikan problem itu. Nah, di problem gizi di situ harus aktual yang terjadi pada individu atau pasien atau keadaan yang beresiko menjadi penyebab masalah gizi. Jadi misal saat itu belum ditemukan masalah gizi, tapi ada satu kondisi di mana kalau itu dibiarkan akan menjadi penyebab beresiko munculnya masalah gizi. Nah, menangani secara mandiri. Nah, yang dimaksudkan bahwa seorang dietitian atau nutrisionis itu mempunyai kewenangan untuk menetapkan masalah gizi, menentukan penyebab dan tanda gejala. Itu kewenangan dia secara mandiri. Kemudian merupakan langkah kritis tadi ya, menjembatani antara pengkajian gizi dan intervensi. Jadi ahli gizi memberikan intervensi ada dasarnya. Dasarnya apa? Adalah diagnosis gizi. Sehingga langkah kritis yang harus dikuasai oleh ahli gizi adalah menentukan diagnosis. Mengidentifikasi tidak hanya problem, tapi juga etiologi, penyebab, dan ada gejala yang tampak atau muncul. Sehingga nanti konsep rumusan diagnosis gizi itu mengandung 3 hal tersebut. Penyebab, masalah, penyebab, dan tanda gejala. Membuat prioritas pelaksanaan intervensi gizi apabila mengalami kasus yang kompleks ya. Kemudian diagnosis gizi itu
berbeda dengan diagnosis medis ya. Baik dari sifatnya maupun cara kita lihat ya. Diagnosis gizi adalah rangkuman atau gambaran keadaan masalah gizi atau resiko atau potensi masalah gizi yang terjadi pada saat ini atau aktual dan dapat berubah sesuai dengan respon pasien, khususnya terhadap intervensi gizi yang dilakukan. Artinya, kalau intervensi yang dilakukan itu ternyata berhasil, ya, kemudian setelah dimonitoring evaluasi tanda dan gejala itu mengalami perbaikan, etiologinya terselesaikan, maka bisa jadi problem yang dirumuskan dalam diagnosis gizi itu hilang atau selesai. Bisa juga bersifat sementara karena muncul problem aktual yang lebih prioritas lagi. Nah, sementara kalau diagnosis medis itu lebih menggambarkan kondisi penyakit atau patologi dari satu organ tertentu atau sistem tubuh dan tidak berubah sepanjang patologi atau kondisi penyakit tersebut masih ada. Ya, artinya, misalnya nih, ada orang diabetes mellitus. Ketika kita merumuskan diagnosis gizinya, itu karena kelebihan asupan karbohidrat, kemudian kita intervensi dan mengalami perbaikan, tanda gejala, ya masalahnya selesai, maka bisa jadi diagnosis gizinya itu akan berubah, ya, bersifat sementara, ya, jadi mengalami perbaikan karena intervensi kita, tapi DM-nya masih, tapi diagnosis medisnya masih melekat. Nah, pasien itu ya masih DM kondisinya, tapi perilakunya terutama pola makan sudah selesai atau sudah mengalami perbaikan. Jadi kalau diagnosis medis tidak berubah sepanjang memang kondisi penyakitnya itu masih ada. Contohnya itu diabetes mellitus tipe 2, ya, tapi problem diagnosis gizinya adalah asupan karbohidrat yang tidak konsisten. Ini kenapa kok kemudian perlu sebuah diagnosis gizi? Ya. Misalnya adalah sama-sama pasien DM tipe 2. Tapi yang satu anak-anak, ya, yang satu dewasa. Sama-sama overweight juga. Nah, ini apakah intervensinya akan sama? Belum tentu. Ya, bisa jadi yang satu penyebab masalahnya itu karena pola makan, karbohidrat yang tidak konsisten tadi. Bisa jadi satunya problemnya karena kurangnya aktivitas fisik. Ya, sehingga respon terhadap insulin juga rendah. Kalaupun intervensinya sama, outcome-nya itu apakah akan sama? Ya, kan belum tentu. Karena outcome tadi harus dilihat juga dari tanda gejala yang dialami oleh masing-masing pasien. Sehingga ya, meskipun sama diagnosis medisnya, itu belum berarti intervensinya akan sama, apalagi outcome-nya akan sama. Ya, intervensi yang sama belum tentu outcome yang dihasilkan juga akan sama. Inilah perlunya diagnosis gizi, karena diagnosis gizi itu menjelaskan dan menggambarkan masalah gizi yang sangat spesifik yang ditemukan pada individu, ya, jadi sangat personalized. Faktor penyebab etiologinya juga tergantung dari masing-masing pasien dan dibuktikan dengan gejala atau tanda yang itu juga spesifik pada setiap pasien. Contohnya adalah diagnosis medisnya dislipidemi. Diagnosis gizinya adalah kelebihan asupan lemak berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan cepat saji ditandai dengan pemeriksaan kolesterol yang tinggi, ya, 230, dan riwayat atau kebiasaan konsumsi burger sandwich 10 kali per minggu. Nah, ini kita akan mengintervensi nantinya, kemudian melihat apakah tanda gejala. Jadi misalnya dislipidnya mungkin masih, ya, tapi
perbaikan atau diagnosis gizinya ini sudah selesai, sudah berakhir atau ada perbaikan. Misalnya konsumsi burgernya menjadi turun ya, kolesterolnya ada penurunan meskipun belum signifikan ya, asupan lemaknya sudah tidak berlebih atau ada penurunan. Nah, diagnosis medis disfagia, diagnosis gizinya kesulitan menelan berkaitan dengan komplikasi pasca stroke ditandai dengan hasil tes menelan dan gangguan selama makan. Ini misalnya ketika ahli gizi menjumpai pasien stroke ya, yang ternyata setelah dites diberikan air putih, ternyata pasien air putihnya mengalir ya di bibir, jadi tidak bisa tertelan atau muntah ya, balik lagi ketika diberikan makanan tertentu. Nah, ini kemudian kan membuat ahli gizi harus berpikir bagaimana pasien ini tetap bisa makan. Nah, itu berpikir kritisnya di situ. Sehingga dasar intervensinya itu kita melihat dari etiologi ya, dan dasar monitoring evaluasinya itu kita melihat dari signs symptom. Dan ini adalah beberapa contoh lainnya ya, diagnosis gizi dibandingkan dengan diagnosis medis ya, yang kalian bisa pelajari bahwa yang kita selesaikan itu adalah diagnosis gizi, bukan diagnosis medis. Karena diagnosis medis yaitu PR-nya para dokter ya. Nanti keperawatan juga punya diagnosis keperawatan lain. Nah, kita fokus pada diagnosis gizi yang terjadi pada pasien. Nah, ini misalnya salah satunya adalah diabetes. Ternyata diagnosis gizinya adalah kelebihan asupan karbohidrat berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan manis, dibuktikan atau ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah. Ini juga sama ya, silahkan nanti Anda baca sendiri ya, bagaimana perbedaan dari diagnosis medis dan diagnosis gizi. Nah, kemudian di dalam diagnosis gizi itu, seorang ahli gizi tadi harus berpikir kritis. Nah, berpikir kritisnya ini untuk apa? Nah, kita lihat satu persatu. Nah, langkah kritisnya yang pertama adalah tadi ya, bagaimana seorang ahli gizi itu bisa mengelompokkan dan menganalisis data pengkajian yang nantinya itu berfungsi dalam menetapkan diagnosis gizi. Jadi mana diagnosis gizi yang pas ya, kemudian mengidentifikasi data yang belum lengkap supaya bisa menetapkan diagnosis yang lebih pasti lagi, kemudian menggunakan sebagai sign dan simptom. Nah, karena nanti data dari asesmen itu kan banyak sekali ya, dari ada riwayat makan ya, biokimia, antropometri dan lain-lain. Nah, tidak semua data yang bermasalah nantinya itu akan menjadi diagnosis gizi ya. Nah, tentu kita harus berpikir bagaimana data yang bermasalah tadi ya, kemungkinan bisa juga menjadi etiologi, bisa juga menjadi sign symptom. Data yang belum lengkap ya, itu juga bisa membuat kita merumuskan diagnosis gizi yang kurang tepat ya. Karena misalnya kita tidak enggan berkomunikasi dengan profesi lain ya, sehingga kita tidak memperoleh data yang benar ya, kondisi pasien yang seharusnya, yang semestinya itu seperti apa. Nah, sehingga dalam pengkajian gizi ini kita jangan bekerja sendiri ya. Tadi ada faktor yaitu kolaborasi. Kita harus bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan profesi lain sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lancar ya, agar data pengkajian kita lengkap.
Kemudian tadi ketika memiliki data yang kompleks atau permasalahan pasien atau kasus pasien ini kompleks, maka perlu mengidentifikasi diagnosis gizi yang prioritas untuk ditangani saat ini dan yang ditangani kemudian. Ya. Jadi bisa terjadi itu diagnosis masalah gizi yang muncul itu banyak ya pada satu pasien, tapi tidak mungkin kita melakukan intervensi secara bersama-sama. Maka seorang ahli gizi harus memiliki diagnosis gizi yang prioritas dilakukan pada saat itu juga dan yang bersifat jangka panjang atau yang akan ditangani kemudian, tentu dengan melihat perkembangan progres dari diagnosis gizi yang dirumuskan. Mengidentifikasi etiologi atau penyebab masalah, akar masalah, karena ini merupakan dasar intervensi gizi yang akan ditetapkan oleh ahli gizi. Mengidentifikasi simptom atau tanda gejala yang menunjukkan seberapa besar problem masalah gizi ini, kemudian bisa dikoreksi atau diminimalkan atau tidak, dan bisa dimonitor atau diukur perkembangannya. Sehingga simptom itu merupakan dasar monitoring evaluasi. Ya. Jadi berpikir kritisnya di sini, ahli gizi itu dalam menentukan diagnosis meliputi problem, kemudian etiologi, dan juga lalu apa hubungan pengkajian dengan diagnosis gizi? Nah, kita lihat, ketika kita melakukan pengkajian gizi, itu ada banyak hal-hal yang kita cari ya, kita explore, meliputi food history, biochemical data, anthropometry data, physical data, client history, komparatif standar. Ya, itu kan banyak ya. Nah, seluruh data ini ya dikumpulkan pada pengkajian gizi, diolah kemudian diidentifikasi ya menjadi sebuah informasi. Oh, ternyata setelah dicari data food history itu ketahuan ya, setelah diidentifikasi dan dianalisis, jadi ketahuan bahwa pasien ini ternyata memiliki kebiasaan asupan karbohidrat dan lemak yang berlebih. Itu kan sebuah informasi. Oh, ternyata pasien ini setelah diukur antropometri datanya, pasien ini kehilangan berat badan yang tidak diinginkan lebih dari 10%. Oh, ternyata dari client history diketahui kebiasaan pasien ini laki-laki usia sekian ya, kemudian bekerja sebagai sopir truk, punya kebiasaan mengkonsumsi minuman penguat ya, minuman stamina itu setiap hari 2 gelas besar. Nah, seperti itu kan informasi yang kita butuhkan dalam rangka nanti membuat sebuah diagnosis gizi. Nah, kenapa kemudian pengkajian gizi itu menjadi sangat penting ya di dalam menetapkan ya sebuah diagnosis gizi. Sehingga tadi yang sudah Ibu sampaikan, kelengkapan data dan ketepatan identifikasi ini dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan untuk kita melangkah ke proses berikutnya yaitu diagnosis gizi. Jadi kalau sampai kita sudah dapat data tapi kita tidak berdasarkan evidence base, tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah, ternyata sudah ada perkembangan yang pesat mengenai kasus diabetes mellitus. Nah, bahwa ada standar tertentu ya, terutama standar kebutuhan makronutrien, mikronutrien yang sudah ditetapkan dalam sebuah konsensus ya, atau kemudian ada sebuah jurnal penelitian yang bagus dan menjadi dasar yang itu tidak diikuti oleh ahli gizi, maka kita tidak bisa memiliki komparatif standar yang benar. Nah, ketika kita tidak bisa mengetahui komparatif standar yang benar, maka kita tidak bisa menganalisis data food history itu dengan benar. Akhirnya mendapatkan informasi yang salah, ya, menginterpretasi data food history itu yang salah. Nah,
Kesalahan dalam informasi pengkajian gizi ini akan membawa pula kepada diagnosis gizi yang tidak tepat. Nah, kemudian ketika tadi kita sudah melakukan pengkajian gizi dengan tepat, ya, datanya lengkap, kita bisa kemudian melakukan langkah berikutnya, ya, yaitu diagnosis gizi. Di dalam menentukan diagnosis gizi ini, ada 3 hal yang perlu kita identifikasi, yaitu what, why, dan how do I know. Apa masalahnya, kenapa masalah itu bisa terjadi, dan bagaimana saya tahu kalau masalah itu tuh memang betul dialami oleh pasien. Bagaimana saya bisa membuktikan what, why, dan how do I know. Ini karena menggambarkan what itu problemnya, why adalah etiologi atau akar masalahnya, dan how do I know adalah sign symptomnya. Problemnya misalnya adalah kelebihan asupan lemak. Kenapa kok bisa terjadi? Pasien ini tuh kok kelebihan asupan lemak sampai 200% pencapaian dari kebutuhan. Oh, ternyata pasien ini setiap hari itu punya kebiasaan mengkonsumsi nasi goreng babat iso. Kalau nggak makan itu nggak bisa. Contohnya itu ya. Setiap hari, padahal porsi babat isonya itu double. Oh, pantes setiap hari kok kelebihan asupan lemak itu sampai sekian. Kemudian apa buktinya? Kenapa? Bagaimana kita bisa tahu kalau dia kelebihan asupan lemak? Loh, ini hasil recall-nya, ya, setelah dihitung, atau hasil SGFFG-nya setelah dihitung asupan lemaknya tuh mencapai sekian loh. Harusnya kebutuhan dia cuma sekian. Oh, ini ada tanda lagi, dia kelebihan nih. LDL, kolesterolnya sekian. Nah, jadi kenapa tadi sebuah pengkajian gizi itu harus spesifik? Ya. Itu juga data-data yang lengkap dan spesifik itu bisa menjadi cara bagaimana seorang ahli gizi itu menunjukkan problem etiologi yang tepat dan sign symptom yang tepat. Nah, kalau kita misalnya spesifik itu contohnya pemeriksaan lab ya misalnya. Ukuran-ukuran yang sangat objektif ya, yang dinilai secara kuantitatif bukan kualitatif ya. Itu kan ukuran objektif, misalnya berat badan, tinggi badan, atau kadar tertentu. Nah, itu kan sangat spesifik. Kalau kita tidak punya data pemeriksaan lab, maka tidak akan mendukung bukti kita mengatakan ini pasien ini udah bahaya loh kelebihan asupan lemaknya. Nah, bahaya kenapa kelebihan asupan lemak itu? Karena sign symptom tidak hanya dari food history yang ditunjukkan, tapi ini secara biokimia sudah ditunjukkan dengan data-data lab bahwa pasien ini mengalami kenaikan kadar glukosa darah kah, LDL atau kolesterol. Kenapa kemudian ya seorang ahli gizi tadi harus berkomunikasi, jadi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan supaya bisa betul-betul merumuskan diagnosis gizi ini dengan ya, hubungan keduanya itu sangat erat. Dari data yang tersedia lengkap itu bisa mendukung pemilihan diagnosis gizi. Data yang spesifik bisa memperlihatkan perkembangan. Misal tadi berat badan kadar tertentu, maka ya monitoringnya dari situ saja. Ketika berat badan kita jadikan sebagai tanda gejala dari bukti bahwa orang ini tuh asupan energinya berlebih. Buktinya apa? Itu loh berat badannya udah kelebihan.
maka monitoring perkembangannya, lihat aja berat badannya setelah kita intervensi, ada perubahan enggak? Itu kan berarti dari data yang lengkap. Bisa digunakan sebagai sign symptom untuk menunjukkan problem etiologi yang ditentukan. Ya. Nah, di dalam diagnosis itu nanti kalian akan menemui domain terminologi atau penamaan pada diagnosis gizi yang ini memang sudah diatur oleh IDNT sehingga kita tidak boleh menggunakan sembarang bahasa ya, kalimat tersendiri suka-suka gue sebagai ahli gizi ya, tidak ya. Karena ini adalah cara menghubungkan masalah gizi yang teridentifikasi pada pengkajian gizi dengan intervensi yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan. Ya. Harapannya itu ketika terjadi kesamaan penamaan yang menghubungkan, oh kalau dari pengkajian gizi seperti ini, ya, maka diagnosis gizi yang bisa, kemungkinan diagnosis gizi yang bisa muncul adalah seperti itu. Nah, dari diagnosis gizi yang muncul itu akan menjadi dasar intervensi apa yang akan dilakukan seorang ahli gizi kalau menemui pasien ya obesitas, kemudian asupan lemaknya berlebih, asupan seratnya kurang, kadar gula darahnya naik. Nah, apa label diagnosis gizi yang tepat? Apa intervensi yang akan dilakukan nanti? Kesamaan bahasa ini membantu antar praktisi kesehatan ya, jadi di luar profesi kita atau sesama profesi kita itu mudah memahami karena ada kesamaan bahasa. Oh, domain intake itu seperti apa, domain klinis seperti apa, ya, itu sama. Dan ada kesamaan intervensi dan hasil yang diharapkan. Nah, domain terminologi ada berapa dalam diagnosis gizi? Ada 3, NI atau domain intake, kemudian NC domain klinis, dan NB domain behavior. Nah, jadi ada 3, domain intake, domain klinis, dan domain behavior. Domain intake ya, adalah masalah gizi utama, problem yang berkaitan dengan ketidaksesuaian asupan energi, makanan per oral ya, zat gizi, protein, lemak, dan lain-lain, serta asupan cairan baik enteral maupun parenteral. Selain itu juga di dalamnya dimasukkan itu asupan substansi bioaktif ya, seperti suplemen, makanan fungsional, alkohol. Sedangkan domain klinis itu yang berkaitan, masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi fisik atau klinis yang berdampak pada timbulnya masalah gizi. Jadi ada sebuah kondisi fisik atau klinis, tapi itu beresiko atau berdampak pada masalah gizi. Nah, perubahan kondisi yang dimaksud itu misalnya adalah perubahan fungsi mekanis atau fisik, ya, seperti gangguan menelan, mengunyah, ya, atau perubahan kapasitas dalam metabolisme zat gizi karena adanya kondisi patologi atau pembedahan atau berkaitan dengan obat-obatan ya, sehingga terjadi perubahan metabolisme. Atau misalnya perubahan berat badan dibandingkan dengan berat badan yang biasanya atau yang dikehendaki. Ya, itu domain klinis. Sedangkan domain perilaku atau lingkungan, NB, behavior, itu adalah kondisi lingkungan seperti ya, jadi masalah gizi yang berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, budaya, ketersediaan makan, ya, di rumah tangga, ya, kemudian kepercayaan, ya, yang itu mempengaruhi asupan zat gizi. Termasuk di dalamnya adalah ada juga aktivitas fisik, keamanan makanan, dan akses makanan. Kita lihat satu-satu diagnosis gizi. Nah, Anda perlu nanti membaca yang terbaru lagi ya. Ada beberapa hal diagnosis gizi itu kalau yang domain intake ya. Nah, di 2019
ya, ada 10 diagnosis baru. Jadi muncul ada malnutrition, ketidaksesuaian intake lemak, kemudian kelebihan aktivitas fisik. Ya, ada perubahan. Hanya mungkin yang terbaru lagi pasti ada perubahan. Seperti malnutrition ini yang terbaru dalam terminologinya itu ada sub-sub kelasnya ya, sub-sub kategori malnutritionnya. Dan dahulu sempat masuk ke dalam NI ya, tapi sekarang muncul lagi di NC untuk malnutrition. Coba nanti Anda cari IDNT khusus terminologi yang terbaru ya. Nah, kita ke domain intake atau NI yang dulu ada 10 kelas tapi sempat juga menjadi 11 ya. Berubah lagi 11 ya. Itu tambahnya adalah asupan multi zat gizi, itu ada 2 NI 5.11 ya, itu ada dua subkelas. Intinya ininya sih tidak begitu banyak berubah ya, tapi pelabelan angka-angkanya bisa jadi berubah. Hanya sebetulnya ini tidak begitu penting dan tidak harus dihafalkan ya pelabelan NI titik berapa, tapi label namanya ini yang penting. Label P ini adalah label untuk problem. Jadi kelas domain intake itu ada asupan energi, domainnya asupan oral, nutrition support ya, asupan cairan, asupan substansi bioaktif, asupan zat gizi, lemak, dan seterusnya. Yang ke-11 itu yang terbaru ada asupan multi zat gizi, itu 2 subkelas. Ya, jadi memang NI itu paling banyak, domain NI. Kemudian domain klinis. Ya. Domain klinis itu ada 3 ya, belum berubah. Fungsional, kemudian biokimia dan berat. Nah, hanya di bagian berat ini tadi yang saya katakan ada tambahan ya untuk malnutrition. Nanti dicek lagi yang terbaru ya. Di fungsional ada gangguan menelan ya, kesulitan menelan, mengunyah, menggigit, kesulitan menyusui, gangguan fungsi gastrointestinal. Di biokimia adalah interaksi obat lab, kemudian perubahan nilai lab terkait gizi, ada utilisasi zat gizi terganggu ya. Di berat itu ada penurunan berat badan tidak diinginkan, kelebihan berat badan, kenaikan berat badan ya. Kemudian domain perilaku lingkungan NB ya, itu ada 3 ya, pengetahuan terkait pengetahuan kepercayaan, aktivitas dan fungsi fisik, juga keamanan dan akses makanan. Nah, detailnya Anda bisa lihat di sheet IDNT untuk yang diagnosis. Nah, sekarang bagaimana merumuskan diagnosis gizi itu? Tadi saya katakan ada 3 bagian, yaitu problem, nama diagnosis, etiologi penyebab, dan sign symptom. Problem adalah menggambarkan perubahan atau isu ya, berhubungan dengan gizi klien, yaitu masalah aktual. Jadi masalah gizi pasien atau klien di mana dietitian itu bertanggung jawab untuk memecahkan secara mandiri. Sehingga nanti tujuan target intervensi gizi itu lebih jelas, lebih realistis, lebih terukur ya. Kemudian menetapkan prioritas intervensi gizi dan memantau dan juga mengevaluasi perubahan yang terjadi setelah dilakukan intervensi gizi. Etiologi adalah penyebab atau faktor resiko yang mempunyai kontribusi terhadap masalah, terhadap P. Bisa juga dipastikan mengapa terjadi masalah gizi. Itu macamnya bisa berhubungan dengan kondisi patofisiologi, psikososial, lingkungan, perilaku, kemudian kebiasaan makan. Ya. Nah,
Mengingat banyaknya faktor yang berkaitan dengan masalah gizi tersebut, maka penetapan etiologi itu harus dilakukan secara hati-hati. Nah, kalau masalahnya kompleks, bisa Anda rumuskan bersama tim, ya, baik tim asuhan gizi ya, yang sesama profesi maupun yang profesi lain. Itu bisa ditetapkan bersama-sama. Dengan demikian, faktor penyebab itu diidentifikasi benar-benar ya merupakan faktor penyebab utama. Dan dari etiologi itulah dasar penentuan intervensi yang diberikan pada pasien. Kemudian sign symptom atau menggambarkan besarnya kegawatan ya, kondisi pasien atau klien. Sign itu merupakan data yang bersifat objektif, sementara simptom itu gejala yang bersifat subjektif. Objektif kan berarti terukur ya. Tadi misalnya adalah berat badan, kadar lab tertentu. Kalau subjektif itu gejala yang dirasakan, masih panas atau tidak, demam atau badan terasa lemas atau tidak. Kalau demam mungkin bisa diukur ya dengan termometer. Misalnya tadi mual atau tidak, pusing atau tidak, ya. Rasa lemasnya sudah berkurang atau tidak. Nah, itu simptom. Data sign simptom tadi diambil dari hasil pengkajian gizi yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Kemudian bisa mengetahui bagaimana masalah itu terjadi, buktinya apa. Dan sign simptom merupakan dasar Monef. Statement PES meliputi 3 tadi, problem sebagai diagnosis label, etiologi untuk fokus pada intervensi yang akan dilakukan, sign simptom perubahan ketika masalah gizi tadi berhasil diatasi ya, dan menjadi fokus dari monitoring. Contoh diagnosis gizi bagian problem itu adalah NI misalnya. Kelebihan atau kekurangan asupan dibandingkan kebutuhan. Kemudian diagnosis klinis misalnya adalah kondisi medis atau klinis ya yang itu di luar dari standar normalnya. Behavior berkaitan dengan tadi pengetahuan, attitude, ya sikap, kemudian kepercayaan, keamanan makan, akses terhadap pangan, dan lain-lain. Sedangkan etiologi, penyebab atau faktor yang berkontribusi terhadap problem ya, itu menunjukkan bagaimana nantinya intervensi gizi itu akan diberikan ya. Kemudian dihubungkan dengan kata related to atau berkaitan dengan. Di antara kata P problem ya dengan etiologi dihubungkan kata related to. Dan etiologi harus jelas. Misalnya ini ya, excessive energy intake sebagai problem. Kelebihan asupan energi berkaitan dengan konsumsi makanan dalam porsi yang besar secara terus-menerus. Ada kata related to atau berkaitan dengan. Kesulitan menelan berkaitan dengan kondisi pasca stroke. Nah, diagnosis label itu dapat menjadi P, bisa juga menjadi E. Jadi nanti tidak perlu bingung ya ketika kita boleh-boleh saja menggunakan, ternyata setelah dirumuskan, setelah kita lihat kemungkinan diagnosis itu ada banyak kemungkinan diagnosis gizi yang muncul. Tapi belum tentu ya diagnosis
label diagnosis gizi itu akan muncul menjadi P semua. Misalnya ini, ketika kita menemukan dari hasil pengkajian data, ada kurangnya asupan energi, ada pengetahuan yang rendah. Ya kan, muncul dua itu. Nah, ternyata di label domain diagnosis gizi ada itu. Energi intake, kurangnya energi intake NI 1.4, kurangnya pengetahuan NB 1.1. Ada semua. Tapi bukan berarti ini akan menjadi P semua. Nah, langkah kritisnya di situ, berpikir kritisnya ahli gizi di situ. Ternyata bisa dirumuskan sebuah diagnosis dari P NI 1.4 dengan etiologi NB 1.1 dan itu semua adalah label diagnosis. Tapi tidak menjadi P semua, ada yang menjadi E. Dan juga contoh lainnya, misalnya ini, kehilangan berat badan tidak diinginkan berkaitan dengan rendahnya asupan energi atau kurangnya asupan energi. Nah, ini kan masalah semua dan ada dalam label diagnosis gizi, tapi yang satu jadi P, satunya jadi E. Ya. Kalau P, ya problem yang di depan ini harus menggunakan kalimat terminologi, harus menggunakan kalimat diagnosis label. Tapi kalau etiologi bisa menggunakan kalimat sendiri, bisa juga menggunakan kalimat diagnosis label. Sense symptom dihubungkan dengan kata as evident by, dibuktikan dengan, ditandai dengan. Ya, dan ini merupakan dasar dari monitoring evaluasi untuk menunjukkan apakah intervensi yang kita lakukan itu efektif dapat merubah atau memperbaiki tanda dan gejala. Nah, kita lihat PES statement. Ini PES yang utuh ya. Kelebihan asupan lemak berkaitan dengan tingginya asupan. Kebiasaan tingginya asupan makanan yang digoreng dan bakery ya, makanan bakery ditandai dengan riwayat asupan makanannya mencapai sekian, kemudian kondisi hiperlipid. Kelebihan asupan energi berkaitan dengan tingginya asupan makanan yang digoreng dan snack ya, meal yang banyak ditandai dengan riwayat asupan sekian, kemudian BMI sekian. Nah, ini kalimat utuh PES. Jadi ada P related to berkaitan dengan E as evident by ditandai dengan sense symptom. Harus tiga ini, tidak bisa atau tidak boleh sendiri-sendiri. P merumuskan P sendiri, E sendiri, sense symptom sendiri. Ya, jadi harus berupa kalimat. Nah, P berkaitan dengan E dibuktikan dengan S. Kelebihan asupan energi berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak porsi besar ditandai asupan energi melebihi 1000 kalori dari yang dianjurkan, kenaikan berat badan 6 kg dan 18 terakhir. Itu diagnosis. Sekarang bagaimana penggunaan terminologi diagnosis gizi? Ya, tadi kan ada label NI dari mulai 1.1 sampai NB ya. Semua terminologi tadi yang ada di dalam sheet diagnosis gizi itu digunakan sebagai problem. Jadi problem itu harus menggunakan istilah atau terminologi dalam IDNT, tidak boleh membuat kalimat sendiri. Beberapa terminologi bisa digunakan sebagai etiologi, bisa juga dengan kalimat bebas. Tadi sudah ada contohnya ya. NI 1.1 bisa kemudian etiologinya juga masuk dalam label diagnosis gizi, misalnya NB pengetahuan yang kurang. Atau dengan kalimat bebas pun tidak harus sama seperti label diagnosis gizi. Ya, seperti terminologi, itu tidak apa-apa. Kalau etiologi boleh menggunakan kalimat bebas. Beberapa terminologi itu juga boleh dijadikan sense symptom. Seperti etiologi ya, boleh menggunakan terminologi diagnosis boleh, tapi kalau sense symptom harus disertai data aktual. Misalnya tadi
dibuktikan dengan asupan energi yang kurang. Nah, kurangnya itu seberapa? Jadi harus ada data, ya, ditambahi dengan penelusuran diagnosis gizi bisa bersifat intuisi ya, dengan melihat data pengkajian yang ada, kemudian Anda memilih terminologi dalam sheet diagnosis gizi ya, dan ini mungkin seiring dengan jam terbang yang nanti ketika sudah menjadi ahli gizi, jam terbang Anda sudah makin tinggi ya, makin banyak, maka intuisi ini pun akan semakin terasah. Jadi kalau sudah dapat data lengkap, hasil asesmen seperti ini, kita sudah terbayang akan menentukan diagnosis gizi apa. Ya. Tapi kalau masa belajar saat ini tidak apa-apa ya, karena masih meraba-raba, masih mengidentifikasi ya, mungkin matriks pengkajian gizi itu bisa membantu Anda menetapkan beberapa diagnosis gizi. Oh, kalau asesmennya ditemukan informasi seperti ini, ditemukan informasi masalah gizi apa saja, itu kemungkinan diagnosis gizi yang muncul apa, itu bisa menggunakan matriks ya. Tapi memang cukup lama karena kita melihat satu-satu ya di matriks tersebut. Selanjutnya adalah integrasi data asesmen gizi. Tadi kita sudah belajar bagaimana langkah-langkah menetapkan diagnosis gizi ya. Dari mulai mengelompokkan, menganalisis data, kemudian memilih diagnosis, mengidentifikasi data yang belum lengkap, dan lain-lain. Nah, sekarang langkah penetapan diagnosis gizi berdasarkan integrasi dari hasil asesmen. Ini adalah asesmen yang kita cari ya. Ada riwayat terkait makanan dan gizi, ada pengukuran antropometri, data biokimia, pemeriksaan fisik, klien history, ada riwayat klien dan ini tadi kondisi pasien dan komparatif standar. Ya, ini kan semua adalah data assessment yang kita cari ya. Nah, lakukan integrasi dan analisis data assessment, kemudian tentukan indikator asupan gizi. Misalnya adalah ini ya, asupan makan atau riwayat terkait makanan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Itu kan pasti akan mengakibatkan terjadinya perubahan di dalam tubuh. Bisa ditunjukkan dengan perubahan laboratorium, antropometri, atau kondisi klinis. Nah, ya. Jadi dalam menganalisis asesmen gizi itu penting mengkombinasikan seluruh informasi terkait riwayat gizi, laboratorium, antropometri, status pemeriksaan klinis, dan riwayat pasien secara bersama-sama. Ini perlu dianalisis apakah ada keterkaitan ya ketika kebutuhan yang seharusnya ya standar pembanding ini tidak tercermin dari asupan. Nah, apakah berhubungan dengan data-data lainnya? Itu perlu mengkombinasikan seluruh informasi. Nah, itu berpikir kritisnya nanti di situ dietitian. Perlu dipahami bahwa diagnosis gizi itu tidak disimpulkan hanya dari satu parameter saja. Misalnya, tadi kita punya banyak data, kemudian hanya disimpulkan dari riwayat makan saja, atau dari antropometri saja, atau biokimia saja. Ya,
Nah, sebenarnya untuk memudahkan itu ada AND, American Nutrition Dietetic, itu menyusun sebuah matriks diagnosis gizi untuk memudahkan identifikasi kemungkinan diagnosis gizi berdasarkan data-data yang diperoleh atau informasi yang diperoleh dari pengkajian gizi. Itu ada matriknya. Misalnya ketika kita di dalam asesmen ya sudah mengantongi informasi-informasi mengenai pasien. Pasien asupan makannya sekian, daya terima makanannya terbatas. Itu ketika melihat matriks, kita akan dibantu untuk melihat kemungkinan diagnosis gizinya apa. Bisa jadi yang muncul inadequate oral intake, ya, asupan oral tidak cukup, malnutrisi, atau kurangnya pengetahuan terkait gizi. Nah, tinggal nanti mana yang dialami oleh pasien kita. P-nya itu yang benar-benar dialami pasien kita mana, etiologinya mana, simptomnya mana. Tidak kemudian kemungkinan diagnosis itu menjadi diagnosis gizi satu-satu. Ya, ada yang lebih ringkas lagi. Itu tadi satu ya, integrasi data asesmen gizi. Jadi kalau kalian mendapatkan data yang banyak, ini bagaimana mengkombinasikan data-data ini ya, sehingga menjadi sebuah informasi yang itu akan petunjuk dietitian dalam menentukan diagnosis. Lalu kemudian penelusuran kemungkinan problem. Nah, tentukan dulu domain dan problem masalah gizi itu berdasarkan indikator asuhan gizi, tanda dan gejala dalam hal ini ya. Jadi problem gizi itu kan dinyatakan dengan terminologi diagnosis gizi yang telah dibakukan. Jadi tidak bisa menggunakan atau memilih diagnosis gizi sendiri. Perlu diingat bahwa yang diidentifikasi sebagai diagnosis gizi itu adalah problem yang penanganannya itu berupa terapi atau intervensi gizi. Jadi bisa dilakukan intervensi gizi. Diagnosis gizi itu adalah masalah yang spesifik, menjadi tanggung jawab mandiri seorang dietitian. Nah, penamaan masalah atau P tadi bisa merujuk pada terminologi diagnosis gizi yang nanti Anda gunakan ya dalam merumuskan. Nah, masalah gizi atau problem tadi harus ditelusuri dengan baik pada masing-masing kategori atau 3 domain. Ada domain intake, domain perilaku, domain klinis. Nah, tadi setelah kita mengkaji ya keterkaitan dengan asesmen, kemudian kita lihat domain diagnosis gizi. Mana dari hasil asesmen itu yang bisa masuk dalam domain ini. Harus ditelusuri. Misalnya ketika kita menelusuri domain intake. Nah, menelusuri masalah gizi untuk domain asupan itu kan berarti kita melakukan penggalian data mengenai seberapa banyak energi, zat gizi makro, zat gizi mikro, cairan ya yang dikonsumsi baik secara oral, enteral maupun parenteral ya, atau termasuk substansi bioaktif yang dikonsumsi ya, atau bahkan sampai ke apakah pasien ini itu mengalami atau terjadi
peningkatan penurunan kebutuhan. Ya, apakah kebutuhannya harusnya naik atau malah turun? Itu kita cari. Nah, intake vs kebutuhan. Nah, ketika kita menelusuri problem yaitu domain klinis, ini perlu diketahui. Nah, ini kaitannya dengan organ-organ. Ya, organ-organ tubuh yang terganggu karena kondisi patologis ya, penyakit pasien. Yang nantinya tentu dari kondisi-kondisi organ ini mempengaruhi proses metabolisme zat gizi dan bisa menimbulkan masalah. Misalnya kalau saluran cerna, apa yang akan terganggu? Saluran nafas, metabolisme apa yang terganggu? Konsumsi oksigen dan CO2. Ya, pasien bagaimana memberi apa? Pasien ini ambilan oksigennya kesulitan ya, karena kesulitan bernafas dan terengah-engah. Maka juga untuk mengeluarkan produk CO2 ini tidak boleh berlebihan karena pasien mengalami gangguan saluran nafas. Otomatis ahli gizi akan berpikir, saya harus ngasih apa nih untuk pasien? Ya, makanan apa yang kalau dikonsumsi itu tidak memperberat saluran nafas karena hasil buang CO2-nya tidak berlebihan dan di metabolisme yang membutuhkan oksigen tidak berlebihan juga. Kemudian misalnya saluran kardiovaskuler, ya kan? Ketika terjadi perubahan, ya, karena kondisi misalnya penyakit jantung, apa yang berubah pada pasien saya? Apakah ada perubahan metabolisme yang meningkat? Ya kan? Ginjal juga seperti itu ya. Jadi ketika berbicara domain klinis maka kita akan melihat seputar organ-organ ini yang terganggu ya. Apakah mempengaruhi proses metabolisme dan menimbulkan masalah zat gizi tertentu. Kemudian domain perilaku atau lingkungan, nah ini dilakukan melalui penggalian data yang berkontribusi terjadinya masalah gizi, ya, masalah asupan gizi atau makanan yang tidak seimbang. Misalnya ya faktor lingkungan di sini, pengetahuan gizi dan makanan pasien ini rendah sehingga mempengaruhi intake. Pasien tidak mandiri, ada gangguan yang membuat dia tidak bisa menyiapkan makanan sendiri, mempengaruhi intake. Pasien aktivitasnya terbatas, mempengaruhi intake. Bisa jadi kan ya seperti itu. Ketersediaan makanan kurang, entah faktor sosial ekonomi, entah faktor lingkungan lainnya, mempengaruhi intake. Nah, ada pola dan hubungan antar data. Ya. Contohnya misalnya pasien tuberkulosis. Ya. Pasien tuberkulosis di saluran nafas ini, ya. Kemudian akhirnya mempengaruhi juga ke kondisi saluran nafas ini karena dia terganggu, intake-nya jadi turun. Nafsu makan turun, intake turun. Akhirnya intake ini juga nantinya akan lari ke sampai juga pada resiko penurunan berat badan yang akhirnya masuklah dia pada malnutrisi. Domain klinis juga terjadi penurunan berat badan. Ya kan? Pada pasien ini misalnya terjadi
mual muntah, perubahan nafsu makan, hilang massa otot ya. Ternyata setelah dilihat data antropometri, status gizinya IMT-nya memang kurang. Penurunan berat badan juga lebih dari 5% dalam 1 bulan. Nah, ini penelusuran problem untuk membawa kita mana domain yang akan kita munculkan sebagai diagnosis gizi, dan ini bukan memilih ya. Artinya domain intake saja, domain klinis saja, tidak. Bisa jadi ketiga domain ini muncul ya, atau salah satu domain menjadi P ya, domain yang lain bisa menjadi E atau S ya, yang harus ketika jadi tanda gejala itu harus ditambah dengan data. Ini contoh matriks etiologi dan diagnosis. Misalnya adalah berkaitan ketika kita menemukan pasien-pasien yang kategori pengetahuan ya, pengetahuannya rendah. Nah, misalnya jumlah yang salah terhadap formula enteral dan parenteral. Diagnosis gizi yang kemungkinan yang bisa muncul adalah asupan energi berlebih atau kelebihan pemberian zat gizi dari parenteral. Kepercayaan sikap ya, yang itu berhubungan dengan food preference, pemilihan makan. Apa diagnosis gizi yang muncul? Kemungkinan keterbatasan akses makanan, bisa jadi kelebihan asupan lemak, dan lain-lain. Nah, memang ketika kita menggunakan matriks itu bisa membantu mengidentifikasi ya, sambil belajar untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan diagnosis ya, tapi kekurangannya adalah terlalu banyak kemungkinan diagnosis yang muncul yang itu sebenarnya tidak terjadi pada pasien kita. Ya, sehingga kan ini bukan berarti langsung digunakan ya diagnosis di sini. Ini hanya beberapa kemungkinan yang harus kita pilih sesuai kondisi pasien. Nah, memang yang paling mudah itu yang paling paling enak adalah menggunakan intuisi. Nanti seiring jam terbang atau semakin banyak Anda berlatih, itu sangat mungkin ya. Nah, penetapan masalah gizi itu memang sangat esensial ya dipahami. Karena nanti setelah kita menetapkan P, kita harus tahu mengidentifikasi etiologi atau penyebab. Kenapa sih kok ini terjadi? Apa problem ini terjadi pada pasien? Bisa karena etiologinya itu sikap, kepercayaan ya. Bisa juga budaya, pengetahuan, fisiologis metabolik pasien, psikologis juga bisa ya menjadi etiologi, perilaku sosial personal, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang saya jelaskan tadi, nutrition diagnostic terminologi. Ada domain intake, ini banyak sekali ya, dari mulai keseimbangan energi sampai ke multi zat gizi ya, multi nutrien. Tidak perlu dihafalkan kodenya, tapi yang penting Anda paham di dalamnya ada apa saja. Ada domain klinis ya, meliputi fungsional, biokimia, berat badan. Ya. Ada domain behavior, pengetahuan, aktivitas fisik, dan keamanan makan.
inilah yang dirumuskan oleh seorang dietitian atau nutrisionis ya. Tadi jangan lupa untuk menetapkan ini ya. Jadi nama label dari problem atau P itu harus diambil dari sini, tidak boleh menggunakan bahasa sendiri. Tapi kalau etiologi, boleh mengambil bahasa dari terminologi, boleh dengan kalimat bebas. Kalau sign symptom, boleh menggunakan kalimat terminologi, tetapi dilengkapi dengan besar data. Jadi kalau misal Anda menggunakan kalimat kekurangan asupan energi, ya, buktinya apa kurangnya asupan energi? Berapa kurangnya? Nah, itu harus sign symptom itu harus dengan dilengkapi data. Nanti silakan dibaca sheet ini. Penulisan pernyataan diagnosis gizi sederhana, jelas, tepat, ya, objektif dan faktual, spesifik atau personalized sekali untuk setiap pasien, berkaitan dengan satu masalah gizi klien atau pasien, akurat terkait dengan etiologi atau penyebab masalah, berdasarkan data pengkajian gizi yang dapat dipercaya dan akurat. Jadi lakukan integrasi dari hasil assessment tadi ya, kemungkinan untuk mencari data-data yang bermasalah ya, yang menggambarkan pasien, lakukan identifikasi problem, setelah menetapkan problem, tetapkan mengapa, why, kenapa ini terjadi, baru kemudian mengidentifikasi bagaimana membuktikannya, how do I know, atau sign symptomnya ya. Baru kemudian dari kalau sudah mendapatkan kemungkinan diagnosis gizi, bisa dilakukan penelusuran diagnosis gizi mana yang sesuai dengan pasien atau yang prioritas memang terjadi pada pasiennya. Kita bisa mengevaluasi PES ya dengan cara P-nya. Ketika kita sudah merumuskan P, apakah dietitian itu bisa memecahkan diagnosis gizi? Oh, kalau bisa berarti ya betul. Ya, karena kan tadi ditangani secara mandiri oleh dietitian. Apakah itu benar-benar akar masalah? Apakah dietitian dapat memecahkan masalah berdasarkan Apakah intervensi itu nanti dapat mengurangi sign symptom? Nah, kita bisa bertanya pada diagnosis gizi yang kita rumuskan itu ya. Itu cara mengevaluasi. Sign symptom, betul nggak itu sign symptomnya memang bisa menunjukkan perkembangan masalah pada pasien? Apakah sign symptom cukup spesifik? Ya, atau misalnya terlalu umum sehingga tidak bisa menunjukkan perkembangan pasien. Nah, ini adalah evaluasi PES. Tidak ada pernyataan PES yang benar atau salah ya, tetapi ada beberapa pernyataan PES yang lebih baik ya, sehingga kita jangan pesimis ya, terus belajar, mendalami kasus, kemudian melakukan PAGT, langkah-langkah PAGT, nanti lama-lama itu akan terasah ya, lama-lama kita akan hafal sendiri. Ketika dapat hasil assessment seperti ini, diagnosis gizi apa yang muncul ya. Jadi teruslah belajar, jangan patah semangat. Ini adalah contoh kasus yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan ya, kemudian nanti dikumpulkan hari ini ya, langsung dikoordinasi oleh Kormat. Kemudian di sini ada pembetulan bahwa ini bukan 12.000 ya, tapi 1.000 sampai 1.200 kalori ya.
kilokalori. Kemudian Anda bisa mulai dari assessment dulu seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Dari mulai food history, antropometri, dan lain-lain. Setelah itu mana data yang bermasalah, kemudian silahkan lihat sheet atau terminologi nutrition diagnosis. Kemungkinan diagnosis apa yang bisa muncul Anda tandai, kemudian Anda identifikasi mana yang sesuai dengan pasien ya, mana E dan mana S. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang belum dimengerti, langsung saja raise hand atau menulis ya di kolom chat Microsoft Teams ya, di kelas Microsoft Teams. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ibu akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.